episode sebelumnya, Yakimaru harus mendapatkan kebenaran kenapa dirinya bisa terpisah dari kedua orang tuanya. Ternyata bukan disebabkan kecelakaan, melainkan sengaja dibuang. Setelah mendapatkan fakta itu, Dororo dan Yakimaru memutuskan pergi dari tanah Diego. Gimana kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi langsung saja masuk ke alur ceritanya. Berangkat! Setelah berhasil keluar dari tanah Diego, Dororo dan Yakimaru memutuskan beristirahat di dalam sebuah gua demi memulihkan tenaga mereka untuk esok hari. Namun sayangnya, baik demi kata yang diucapkan oleh keluarganya terus berputar dalam pikiran Yakimaru. Sehingga membuat pemuda itu tidak bisa tidur dan lebih memilih melanjutkan perjalanan untuk mengalihkan itu semua. Dororo yang menyadari kepergian kakaknya mencoba menahannya, namun sayang seribu sayang, Yakimaru tidak berhenti dan tetap melangkah. Sejatinya Dororo menaruh simpati kepada Yakimaru sebab ia tahu bagaimana sakit ketika mengetahui kalau ternyata mereka sengaja dibuang dan dianggap anak iblis oleh orang yang seharusnya menjadi superhero mereka. Maka dari itu, dirinya berjanji tidak akan meninggalkan Yakimaru apapun masalahnya. Dororo bertanya kepada seorang petani yang dirinya jumpai dan mendapatkan informasi kalau terdapat pemandian air panas yang terletak tidak jauh dari sini. Namun sayangnya semua informasi yang ia sampaikan kepada Yakimaru tidak mendapatkan respon sedikit pun. Sampai tiba-tiba saja bocah itu berkata kalau di pemandian itu dihuni oleh Ayakashi. Sontak Yakimaru pun langsung berhenti seperti meminta penjelasan lebih. Tapi kita harus bergeser ke sisi lain, tepatnya di kediaman Diego. Di sana kondisinya bisa dibilang belum kondusif karena Oku harus terbaring setelah sebelumnya terluka oleh ulahnya sendiri. Taho juga tidak bisa dibilang baik-baik saja, di mana pemuda itu mengurung diri sambil terus mengingat kata-kata ayahnya. だがこのままではいずれ Nampaknya Daigo telah memanipulasi anaknya agar ikut membenci kakaknya dan menganggap kalau semua yang terjadi kepada tanah mereka adalah ulah Yakimaru. Kita bergeser lagi ke sisi lain, terdapat seorang perempuan yang tengah membawa laki-laki dengan menyeretnya ke hadapan patung Buddha. Laki-laki itu masih kebingungan alasan perempuan yang dia ketahui adalah istrinya membawanya ke tempat ini. Hingga akhirnya ia pun mengetahui kalau perempuan ini bukanlah bininya. Tapi semua itu sudah terlambat di mana pedang yang berada di tangan patung Buddha mulai bergerak. Kembali lagi kepada Yakimaru, keduanya telah tiba di dalam sebuah gubuk. Untuk sementara waktu, keduanya berniat bermalam di tempat ini, supaya mencegah adanya bahaya yang tidak diinginkan. Udara malam yang dingin membuat Dororo memutuskan mencari kayu bakar guna membuat api unggun. Saat ia mengumpulkan ranting kayu, pendengarannya tidak sengaja mendengar gemuruh air terjun yang membuatnya tergesa-gesa pergi ke arah sumber suara. Setibanya di sana, Dororo sangat senang karena pendengarnya tidak salah. Tapi ia harus dibuat keheranan ketika melihat patung Buddha yang berada di balik air terjun. Saat bocah itu tengah asik memperhatikan patung tersebut, terdengar sebuah suara yang membuat Dororo lagi-lagi terkejut. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, perempuan tersebut memiliki wajah yang sama dengan mendiang ibundanya. お母ちゃん私が赤へおいら Namun ia tidak ingin gegabah mengambil kesimpulan, sehingga dibawalah perempuan yang memperkenalkan dirinya bernama Okaka kepada Yakimaru. Setelah menelisik setiap inci, Yakimaru tidak menemukan tanda-tanda Okaka sebagai Ayakashi, akan tetapi ia juga tidak bisa menemukan tanda-tanda Okaka sebagai manusia. Namun Dororo yang sudah kepalang sangat merindukan sosok ibunda menganggap kalau Okaka adalah manusia dan mempersilahkannya buat masuk ke dalam gubuk. Yang ternyata gubuk ini memang tempat tinggal Osaka sendiri. だなドロロにはまだ難しかったかね。わあ、うまそう。さ、どうぞ。いただきます。 Disebabkan Okaka bukanlah iblis atau sesosok Shinki dan siluman, Dororo bisa bernapas lega. Bahkan dia sampai memanggil perempuan tersebut dengan mama. Tentu panggilan itu mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari empunya.
Dalam pangkuan OKK, Dororo terlelap dengan pulas tanpa ia ketahui kalau ini adalah waktu yang diinginkan perempuan tersebut. Di alam bawah sadar Dororo bertemu sosok Ozia, tapi tiba-tiba saja sosok tersebut berubah menjadi wajah orang lain yang sangat galak. Sontak bocah itu pun terbangun dan tidak melihat keberadaan OKK beserta Yakimaru. Merasa ada yang tidak beres, Dororo pun memutuskan mencari Yakimaru. Sementara itu Yakimaru yang masih dalam pengaruh obat dibawa ke hadapan patung Buddha. Okaka yang sebenarnya bukan wanita biasa berniat mengambil wajah Yakimaru, sebab dirinya rasa wajah pemuda itu sangat cocok untuk patung Buddha miliknya, untuk patung Buddha miliknya. Akan tetapi tindakannya dalam mengangkut Yakimaru harus tertahan oleh kemunculan Dororo. Bocah itu muncul dengan kondisi sedikit oleng, Bocah itu muncul dengan kondisi sedikit oleng. Meski obat yang diberikan Okaka masih tersisa dalam tubuhnya, Dororo mencoba menahan tindakan Okaka dengan semua tenaga yang dirinya miliki, sambil terus berharap Yakimaru cepat sadar. Tidak berselang lama, akhirnya Yakimaru membuka matanya dan langsung menyadari situasinya saat ini. Pemuda itu langsung melepaskan ikatan di tubuhnya. Tak hanya itu, ia juga memberikan tebasan yang sayangnya mampu dihindari oleh Okaka. Pandangan Yakimaru tidak menemukan aura iblis di dalam diri Okaka. Namun ketika pandangan pemuda itu beralih kepada patung Buddha di sampingnya, aura iblis terpancar yang membuat Yakimaru melesat berniat menghancurkan patung tersebut. Akan tetapi sebuah hembusan angin berhasil membuatnya terlempar masuk ke dalam air terjun. Yakimaru melihat begitu banyak mayat yang tergeletak beserta kulit wajah yang berceceran. Tapi ia tidak minat melihat lebih lama lagi dan lebih memilih kembali ke atas dengan memanfaatkan sebuah rantai yang terjulur. Memanfaatkan dua rantai, Yakimaru berhasil mendarat dengan mulus. Tak hanya itu, ia juga berhasil menghancurkan sebagian tubuh patung. Siluman yang tahu tidak akan mendapatkan wajah Yakimaru bila tidak menggunakan trik yang sama, mencoba mempengaruhi pemuda itu dengan merubah dirinya menjadi ibu dari Yakimaru. Tapi sayangnya, ia hanya bisa meniru suara Deida dengan wujudnya. Itu semua disebabkan karena Yakimaru tidak pernah melihat wajah orang tuanya. Okaka sangat terkejut mengetahui kalau wajahnya tidak berubah. Seketika ia pun tersadar kalau Yakimaru tidak pernah melihat wajah orang tuanya dan hanya mengetahui suaranya. Sementara itu Yakimaru yang tidak ingin bertele-tele lagi berniat kembali menyerang patung Buddha. Akan tetapi tindakannya sempat bertahan oleh Okaka yang tidak mengizinkan Yakimaru menghancurkan patung tersebut. Melihat itu semua membuat Dororo angkat suara mencoba menasehati Okaka atas tindakan yang perempuan itu lakukan selama ini. Jadi patung Buddha itu adalah hasil pahatan Okaka sendiri. Namun karya ingin memahat wajah patung tersebut dengan wajah yang tidak pernah ada membuatnya sangat frustasi. Setiap kali dirinya mencoba membentuk wajah sang patung, maka akan berakhir dengan kegagalan. Hingga dirinya menua pun ia belum bisa menemukannya. Kembali ke masa sekarang, setelah mendengar siraman kolbu dari Dororo, Okaka pun akhirnya mengetahui wajah seperti apa yang dirinya inginkan. Segera setelah itu, Yakimaru pun melanjutkan niatnya menghancurkan patung tersebut. Sejatinya Okaka adalah wanita baik-baik, namun karena rasa frustasinya terhadap pahatan wajah pada patung Buddha selalu mendapatkan ketidakpuasan, membuatnya berada dalam keputusasaan. Menculik orang-orang yang dirinya anggap memiliki kulit wajah yang cocok dengan patung Buddha miliknya. Okaka yang telah sadar dengan apa yang dirinya lakukan adalah kesalahan, mulai menerimanya dengan lapang dada, lalu setelahnya menghilang.
Setelah semuanya berakhir, keduanya pun melanjutkan perjalanan mereka. Peristiwa yang baru saja Dororo alami membuat anak itu mulai sadar kalau dirinya hanya bisa menjadi beban kakaknya, selalu ditolong tanpa bisa menolong. Namun Dororo berjanji, mulai detik ini ia akan belajar menjadi anak yang lebih berguna dan tidak menyusahkan Yakimaru di masa yang akan datang. Dororo juga mengakui kalau perkataannya mengenai monster penunggu pemandian air panas hanyalah kebohongan. Tapi Yakimaru yang mendengar semua itu tidak terlalu menanggapinya dan ia mengaku tahu akan kebohongan yang dilakukan Dororo. Akan tetapi dirinya tetap mengajak Dororo buat pergi ke sana. Di pemandian air panas, keduanya kembali bertemu Aki Usep yang ditemani dua bocah seumuran Dororo beserta aki-aki seumuran Abah Usep. Di saat ketiga bocah itu berdebat, salah satu dari mereka menyadari ada yang aneh dengan punggung Dororo, di mana terdapat sebuah pola rumit yang berhasil membuat semua orang menjadi penasaran. Untuk mengetahui arti sebenarnya dari pola tersebut, kita flashback ke masa lalu ketika kedua orang tua Dororo masih hidup. Tepatnya setelah ia mendapatkan pengkhianatan. Bukan kematian yang ditakutkan Kuro, melainkan kehilangan harta milik rakyat biasa yang telah mereka rampas dari para samurai. Untuk mencegah harta itu kembali diambil oleh tangan yang salah, Hibukura berniat memberikan titik lokasinya kepada Ojia. Namun Ojia menolak untuk tahu sebab dirinya bisa saja memberikan titik itu kepada orang lain di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, Ojia menyarankan menggambar peta di punggungnya sebagian, lalu sebagian lagi di punggung milik Dororo. Dengan begitu ia tidak akan tahu dan minim kemungkinannya membocorkan letak harta tersebut. Kembali lagi ke masa sekarang, Dororo telah menceritakan semuanya mengenai pola yang berada di punggungnya. Ia baru tahu kalau ternyata peta tersebut hanya bisa dilihat menggunakan suhu panas. Aki menyarankan mereka berdua mencari harta itu setelah semua urusan keduanya dalam merebut kembali anggota tubuh milik Yakimaru telah selesai. Segera setelah mengatakan itu, Aki berniat kembali pergi, namun ia sempat memberikan nasihat. Aki berkata, meski telah membunuh banyak iblis belum tentu dunia ini akan berubah. Akan tetapi jika berhasil menemukan harta itu dan menggunakannya dengan bijak, maka ada kemungkinan dunia ini akan mengalami perubahan. Aki juga memberitahu keduanya jika berhasil menemukan harta itu, mereka bisa menggunakannya untuk membentuk satu wilayah yang baru. Singkat cerita, setelah kepergian Aki Usep, mereka semua pun juga ikut melanjutkan perjalanan. Selama di perjalanan, Dororo terus mengoceh yang hanya direspon seperlunya oleh Yakimaru. Ketika mereka memasuki sebuah hutan, Yakimaru mendengar sebuah suara yang menyuruhnya buat menjaga. Lantas Yakimaru pun berbalik dan menemukan seorang bayi raksasa. Mata pemuda itu memindai bayi tersebut dan tidak menemukan aura iblis di dalamnya. Sehingga ia pun hanya membiarkan bayi tersebut mengikuti mereka. Akan tetapi, Dororo lah yang harus direpotkan mengurusnya. Tidak berselang lama mereka berjalan harus dihadapkan dengan sebuah bangunan yang telah hancur dan hanya menyisakan puing-puing. Ketika telah berada di dalam, Yakimaru mencium bau aneh yang membawanya ke samping. Di sana ia kembali bertemu dengan sosok yang terlihat tengah menunjuk ke bawah. Lantas ia pun mendekati titik tersebut, lalu menyentuhnya dan mencium sebentar sebelum menyuruh Dororo yang baru saja muncul untuk ikut menciumnya. Bocah itu mulai mengerti kalau tempat ini sengaja dibakar. Segera setelah itu, bayi besar yang mengikuti mereka tiba-tiba saja menghilang. Bersamaan dengan kemunculan seorang pria bernama Sabame yang berniat mengganti sebuah bunga yang sudah layu sekaligus memanjatkan doa. Sabame mengajak Dororo dan Yakimaru buat tinggal di rumahnya saja sebab tempat ini sangatlah berbahaya. Banyak pendata yang telah kehilangan nyawa mereka. Meskipun Yakimaru menemukan aura yang keluar dari orang tersebut menandakan bahwasannya ia pernah membunuh manusia, Yakimaru tetap memilih ikut tapi tidak menurunkan kewaspadaannya. Setibanya di kediaman Sabame, mereka disambut dengan baik, disuguhkan makanan dan tarian khas desa tersebut. Alasan dari Sabame mengajak kelompok Yakimaru ke tempat ini karena ia sangat tertarik mendengar cerita dari para petualang soal dunia luar. Sebab dirinya tidak pernah keluar dari desa selama belasan tahun.
Mendengar alasan itu membuat Dororo merendah dengan berkata kalau cerita pembunuh di tempat tadi lebih menarik. Sontak semua orang pun berhenti yang membuat bocah itu kebingungan. Setelah semua orang pergi, Sabame menceritakan tentang asal-usul tempat itu. Dikisahkan dulunya tempat itu adalah panti asuhan. Namun banyak dari mereka yang dipaksa bekerja dan mendapatkan kekerasan. Tidak hanya itu mereka juga diperjualbelikan. Hingga suatu malam tempat itu dilahap si jago merah yang menewaskan sang pengasuh beserta anak-anak di dalamnya. Semua warga percaya kebakaran itu disebabkan petir yang menyambar. Setelah menceritakan semuanya, Sabame pun memutuskan undur diri. Begitupun Yakimaru dan Dororo memutuskan pergi ke tempat tidur. Semua kisah yang diceritakan Sabame mengenai tempat tadi yang mereka lewati, keduanya tidak ada yang percaya. Terlebih lagi saat Sabame bilang kalau tempat itu terbakar disebabkan petir. Padahal sudah jelas sengaja dibakar karena terdapat bekas minyak di sana. Kemudian keduanya hanya terdiam membuat serangga malam mengeluarkan suaranya menambah ketenangan itu sendiri. Namun ketenangan harus berubah kepanikan ketika Dororo menyadari ada sosok iblis yang mendekat. Dengan rasa panik bocah itu mencoba membangunkan Yakimaru yang sayangnya tidak berhasil. Beruntung tepat ketika makhluk tersebut telah berada di atas mereka, tiba-tiba terkejut dengan serangan tiba-tiba yang dilakukan Yakimaru membuat iblis itu seketika panik. Mengeluarkan serangan berupa jaring bertujuan menahan pergerakan Yakimaru. Sayangnya hanya membutuhkan sepersekian detik untuk pemuda itu melepaskan diri. Merasa kalau korbannya bukanlah lawan yang mudah membuat makhluk tersebut berniat kabur. Namun sayangnya Yakimaru tidak sejahat itu membiarkan tamu tidak diundang pergi tanpa oleh-oleh. Di mana pemuda itu menebaskan katananya dan berhasil melukai sang iblis. Luka yang disebabkan Yakimaru membuatnya berteriak kesakitan hingga membuat kedua orang itu harus dibuat terkejut oleh kemunculan tamu lain. Seekor ngengat muncul dengan bertujuan membawa pulang ulatnya. Dengan menyebarkan serbuk ke penjuru rumah, membuat Yakimaru beserta Dororo yang sibuk menyingkirkan hal tersebut sebab sangat mengganggu penglihatan dan rasa gatal yang mereka hadapi. Sementara itu di sisi lain, Sabame yang berdiri di atas sebuah bukit didatangi iblis yang menyerang Yakimaru dan Dororo. Ngengat tersebut berubah menjadi wanita cantik yang langsung memeluk Sabame seperti sepasang kekasih. Dari sini kita tahu bahwasannya kemunculan iblis di tempat Yakimaru juga pasti rencana Sabame. Begitupun aura merah yang dilihat Yakimaru disebabkan orang tersebut pasti ikut serta atas kehilangnya nyawa para anak-anak dan petualang. Bersambung.